Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video tutorial kali ini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang sorting. Oke, algoritma pengurutan. Nah, pengurutan ini sangat perlu sekali. Tujuannya apa? Untuk mempermudah membaca dan mencari data. Contoh yang paling sederhana deh. Ini di buku sih bahasa tentang koleksi buku ya. Yang sederhana aja yang dalam kehidupan kalian sehari-hari, yaitu ketika di kelas adalah daftar nama siswa. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa urutan nama kalian itu sudah diurutkan dari huruf A sampai huruf Z ya. Misalkan nama yang hurufnya A paling di atas, nanti yang Z itu paling di bawah. Tujuannya apa? Supaya guru mudah mencari nama kalian. Misalkan namanya siapa? Misalkan namanya dari huruf M, pasti guru mulai mencarinya dari agak tengah sedikit ya kan. Itu lebih mudah. Nanti dari M itu baru dicari lagi kemungkinannya yang agak kemiripan, misalkan Muhammad siapa, Muhammad Horik, misalkan Muhammad Safrudin, Muhammad siapa, nanti dilihat lagi urutannya seperti itu. Nah, inilah salah satu pentingnya dan manfaat dari algoritma pengurutan. Nah, tetapi untuk pengurutan itu ada dua hal ya. Ada yang secara ascending dan yang kedua adalah descending. Nah, ini ada dua. Yang pertama ascending itu A sampai Z ya, atau descending itu dibalik, Z sampai A. Kalau ini dari misalkan 1 sampai 10, kalau descending 10 sampai 1, ini simbolis saja, tapi nggak harus dari 10 ya, dan selanjutnya. Jadi urut terbalik ya. Kalau ascending dari kecil ke besar, kalau descending dari besar ke terkecil. Kalau untuk tanggal berarti ini yang dari terbaru ke yang lama, kalau ini dari yang lama ke yang baru urutannya. Jadi yang paling lama ada di atas, kalau ini yang paling baru ada di atas urutannya. Nah, banyak ya hal yang kita bisa lakukan dengan pengurutan. Biasanya sih terkait dengan angka dan huruf ya, karena itu harus sifatnya simbolis berupa huruf dan angka. Kalau di sini contohnya adalah B, D, A, C, jadi A, B, C, D ya, yaitu menggunakan huruf. Nah, kita harus belajar tentang pengurutan, karena nanti dalam penerapan teknologi informasi kedepannya di pelajaran informatika kita akan gunakan ketika ada data-data yang akan kita proses, ada kalanya perlu diurutkan, ada kalanya tidak perlu diurutkan. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan, terurut menarik itu ada ascending atau menurun, yaitu descending ya. Kita coba lihat. Nah, ini ada angka 5 ya. Nanti kita coba akan acak. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada algoritma insertion sort ya, adalah satu algoritma yang digunakan permasalahan dalam list daftar objek. Sesuai dengan namanya insertion sort, maaf ya, agak belibet Bapak. Mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu per satu ya, sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen, hingga nanti akan membuat sebuah urutan, yaitu dari kecil terbesar, yaitu ascending. Kita lihat yuk ilustrasinya. Contoh nih, ada bilangan 2, 3, 7, 6, 5. Kalau untuk insertion sort itu ada pengulangannya, ada iterasi itu, ini adalah pengulangannya, pengulangan. Oke, ini pengulangan. Nah, langkah pertama adalah kita lihat nih, apakah 2 lebih besar apakah 3 lebih besar dari 2? Nah, atau bebas sih arahnya ya, kita boleh arah lebih besar atau lebih kecil. Bisa kalian lakukan. Kalau berdasarkan contoh di sini, kita lihat, kita bandingkan dulu deh bilangan pertama dan bilangan kedua, yaitu 2 dan 3. Didapat 2 lebih kecil dari 3, maka urutan bilangan tersebut tetap, yaitu 2 dan 3. Berarti dia pakai polanya adalah lebih kecilnya. Apakah 2 ya lebih kecil dari 3? Jika iya, maka tetap. Itu aja logikanya. Jika lebih kecil, maka tetap. Jika lebih besar posisinya, maka ubah atau tukar ya, seperti itu. Contoh iterasi kedua, naik nih dari tahap 1, 2. Nah, sekarang urutannya 2 dan 3. Ini urutannya ya. Ini urutan 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, urutan 2. Apakah 3 Bapak
scroll ke atas dulu. Nih, lebih kecil ya. Apakah 3 lebih kecil dari 7? Jawabannya apa? Ya benar, lebih kecil. Maka posisinya apa? Tetap. Nah, kita coba iterasi ketiga. Nah, iterasi ketiga. Apakah 7 lebih kecil dari 6? Jawabannya tidak. Maka yang harus dilakukan adalah apa tadi? Nah, kalau tidak lebih kecil maka ubah atau tukar. Nah, makanya di sini digambarkan posisinya ditukar. Nah, seperti itu ya. Nah, maka posisi jadi 6 dan 7 sudah mulai terurut naik ya. Nah, iterasi keempat kita lihat. Apakah 7 lebih kecil dari 5? Jawabannya tidak, maka nanti dia juga akan ditukar. Oke. Nah, kalau misalkan sudah terurut naik, kemudian posisinya 5 seperti itu, mana nih? Langsung sini. Nah, maka nanti posisinya adalah di sini 5 ya. 5 di sini menjadi 7. Nah, itu baru iterasi ya. Iterasi yang kedua. Yang berapa tadi ya? Kelima, maaf. Ya, posisi yang kelima. Nah, berarti urutannya sekarang sudah menjadi 2, 3, 6, 5, 7. Nah, kemudian sudah habis, itu baru langkah pertama. Langkah kedua dilakukan lagi ya. Dilakukan lagi sejumlah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kurang lebih sampai 5. Nah, itulah agak repotnya untuk yang selection sort. Nah, sedangkan kalau untuk insertion ya, ini insertion sort. Sedangkan untuk selection sort algoritmanya cukup sederhana ya dibandingkan yang tadi sebelumnya ya. Kalau selection sort itu data kayak gini. Ini data belum terurut, urutannya sama kayak tadi. Maka langkah yang diambilnya adalah pertama cek dulu sama kayak tadi. Bilangan 2, apakah 2 lebih kecil dari 3? Jika iya, maka ini sudah terurut. Nah, langsung dikasih tanda seperti ini, sudah terurut. Nah, yang selanjutnya iterasi kedua, ya, untuk yang selection sort caranya adalah ini belum terurut. Pertama, cari yang mana terkecil dulu. Nah, ini paling kecil adalah 2 ya. Maka dipisahkan ke bagian apa? Terurut. Nah, ini udah terurut. Nah, ini bagian yang belum terurut. Nah, dari yang belum terurut ini kita cari lagi manakah bilangan yang paling kecil. Ternyata 3. Nah, maka nanti 3 bisa kita pisahkan menjadi bilangan yang sudah terurut ya, sudah terurut. Nah, pisah kayak gini. Nah, ini belum terurut, nanti cari lagi mana yang terkecil, yaitu 5 ya. Nah, kita lihat mana yang belum terurut. Nah, kalau sudah dapat 5, maka nanti 5 dipisahkan ke bagian yang sudah terurut di sini. Nah, kemudian kita cek lagi ya, seharusnya ada satu langkah lagi, satu kali lagi, manakah di antara 6 dan 7 yang paling kecil adalah 6, maka pindahkan 6 jadi terurut dan secara otomatis prosesnya sudah selesai. Nah, jadi proses untuk selection sort ya, selection sort itu jauh lebih cepat ya, karena dia cukup dibagi 2 bagian, terurut sama yang belum terurut. Yang belum terurut dicari yang paling kecil, pindahin ke sebelah, akhirnya secara otomatis sudah terurut kan, seperti itu. Nah, inilah algoritma ya. Kemudian nanti di sini kalian bisa coba praktekkan untuk mendalami pengetahuan kalian tentang sorting. Nanti simulasikan aja ya dengan teman kalian. Kemudian coba kita lihat. Nah, oke, untuk materi sort sudah selesai. Nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya tentang materi stack dan queue.